Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifadil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-hadiyatu yang ke-1 wal isruna dan 20. Qala, sudah berkata siapa Muhammad bin Duri, Muhammad bin Duri, rahimah, semoga memberikan rahmatu kepada Muhammad bin Duri, siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dauri, Muhammad bin Dauri, ada yang bilang Duri, ada bilang Dauri. Duri itu yang lancip-lancip itu Pak ya. Makanya yang afsohnya itu pakai Dauri itu Pak, biar Pak Tamrin sama muridnya tuh biar enggak Duri, oh yang lancip-lancip tuh katanya. Sukia, dicelakakan siapa iblis itu dicelakakan bi khamsati asya'a, dengan 5 perkara. Yang bikin iblis itu menjadi celaka itu karena di dirinya itu ada 5 perkara ini. Jadi kalau kita kok ada yang 5 ini ya bahaya. Jadi golongan beliau, qala al-mu'allif rahimahullah, atau setidaknya ngelamar lah jadi muridnya iblis. Kalau bisa jangan ya. Mosok kita manusia ya kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang pertama, iblis itu dicelakakan. Yang pertama, lam yukirru bidunub. Lam yukirru, tidak mengakui siapa iblis, bidunubi, dengan dosanya. Asal dosa dinasihatin orang ngeyel. Ada yang seperti itu. Tobat. Walal ma'alif rahimahullah. Salah, dosa ya kan, dinasihati ngeyel. Jangan Pak Janis ya. Kalau dinasihati Pak Tamrin nurut ya. Jangan ngeyel ya. Jangan bantah ya. Walal mu'alif rahimahullah. Enggak boleh. Namanya guru tuh hingga kita akhir hayat itu ya tetap gurunya ya. Tentu. Macam itu tuh yang nanggung jawab Pak Janis sampai ke akhirat besok gitu. Sampai Pak Janis udah masuk surga, dia Pak Janis pancal terjang biar Pak Janis masuk surga gitu caranya. Walal mu'alif. Guru ya macam itu. Walal mu'alif rahimahullah. Tapi entah kalau muridnya besok ditinggal kan. Dadah katanya. Ya entah, tidak tahu gitu. Jadi itu yang pertama ya, diingat-ingat. Namanya manusia, ya ini dengerin baik-baik. Namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Itu sudah apa? Sudah sunatullah, kita tuh dibuat begitu. Kita jangan sok suci. Ya kan? Yang penting kita jangan membantah atas dosa kita, jangan tidak mengakui atas dosa kita, begitu. Ailam ya tarif, artinya tidak merasa siapa iblis, atau tidak mengetahui bihi, dengan dosa, ala nafsi, atas dirinya. Tidak mengetahui bahwa itu dosa. Bihi, dengan dosanya, ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Bi dengan dambun Pak. Dambi ya boleh, serah Pak guru lah. Seneng nyapo ya, nak dambi, nak dambu, nak damba.
Itu. Jadi itu ya. Nah, caranya bagaimana Pak kita itu? Ya kalau kita salah dosa itu mengakui. Ngakunya sama Allah, jangan dipamerkan. Kalau dipamerkan lain lagi ceritanya kemarin ya. Lain Bang Edi ya. Bukan dosa, maksudnya bukan dipamerkan. Wah, aku tadi malam loh mabuk. Nah, jangan. Aku telanjang pula itu. Nah, kan. Orang pada ngangon nengok aku. Nah, itu udah bukan begitu maksudnya. Itu namanya terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah lebih besar hukumannya. Ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Jadi yang pertama namanya karena manusia itu sudah ditakdir sama Allah, didesain sama Allah tempatnya salah dan dosa. Jangan kita ndak ngakui kalau kita tuh salah, kita tuh dosa. Dihitung-hitung sendiri, diingat-ingat. Bangun tidur, saya ndak ngucapkan hamdalah malah langsung nengok HP. Umpama ya kan? Tidur umpama yang harusnya aku sholat subuh sampai kelewat jam 9 baru bangun, dosaku. Lah, harus belajar ngitung dosanya sendiri, kesalahannya sendiri. Lah ini salahnya sendiri tidak tahu, nengok salahnya Pak Tamrin, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wah, akhirnya tersibukkan ngitung dosa salahnya kanti, dosanya sendiri, salahnya sendiri tidak dihitung. Caranya hidup tuh begitu. Nah, kalau kita ingin selamat, ndak mikirkan salah kelirunya orang lain, kita teliti kekurangan dan kesalahan kita, apalagi perbuatan baik apalagi yang bisa kita kerjakan. Ini tadi aku salah bagaimana meminta ampun kepada Allah, sehingga karena kita sibuk menghisap diri kita sendiri, kita tidak kober, tidak sempat untuk menghitung-hitung kekurangan dan kesalahan orang lain. Begitu caranya. Tidak, kalau ngitung salah orang lain fasah. Ngitung salahnya sendiri tidak ketemu. Qolal mu'allif rahim. Bahasanya apa? Pak Sekdes itu apa namanya? Tungau di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata, gendol-gendol tidak nampak. Nah, itu yang pertama ya. Tidak mau mengakui kesalahannya, dikasih tahu malah bantah, ngeyel, ngajak bertengkar pula itu. Nah, ya. Itu yang pertama, menjadikan kita celaka. Yang nomor dua, walam yang dam dan tidak menyesal, ailam yahzan artinya tidak susah, tidak sedih, ala dambihi atas dosa yang dikerjakannya. Nah itu dia dosa, dia salah, apalagi kok malah bangga, nggak menyesal, itu sudah termasuk celaka kita. Apalagi kok malah bangga. Ya Allah, aku tadi malam loh minum 7 botol ndak mabuk, hebat kan? Hebat apa? Qolal mu'allif rahimahullah. Gitu kok dibanggakan. Nah terus ini dengerin baik-baik ya. Kata para guru-guru kita, kata para ulama itu, salah satu siksa terbesar bagi orang mukmin, kalau kita kok ngakunya katanya mukmin, salah satu siksa terbesar atau dosa terbesar orang mukmin itu andaikan dia itu meninggalkan kewajiban, itu tidak merasa rugi, tidak merasa kehilangan. Itu yang pertama. Enggak sholat duhur itu ditinggal, itu enggak ada rasa sedih, enggak ada rasa khawatir. Nah itu hukuman untuk kita, cepatlah tobat. Hukuman terberat untuk kita orang mukmin itu meninggalkan kewajiban itu rasanya tidak apa-apa. Nah itu hukuman terbesar. Tapi duitnya banyak Pak, di sini enggak ngurus duit di sini. Ngurus hatinya sudah mati namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia melakukan dosa, ya sama dengan ini. Dia merasa baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak merasa menyesal. Artinya tuh nggak sholat tuh sudah enteng gitu loh. Nah itu bahaya,
siksa terbesar bagi orang mukmin itu. Kita kok mengaku beriman, tapi ketika kita meninggalkan sholat itu kata perasaan kita kok santai wae, nggak ada gelisah sedikit pun. Nah itu hati-hati. Berarti hati kita sudah dianggap mati sama Allah, sudah tidak dianggap oleh Allah Ta'ala. Itu siksaan terbesar orang mukmin itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi meninggalkan sholat kok tidak terasa apa. Jangan sampai Bang Edi ya gara-gara kerja nutup terpal sholat kok sampai ditinggal kok tidak terasa apa. Jangan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, terus jangan lagi Bang Firman ya kalau kok manen umpama dhuwur kok sampai lewat enggak santai wae di hati, jangan. Macam mana caranya kita harus ada resahnya dalam hati. Nah, itu caranya begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau rapat Pak Sekdes ya sampai jam 3, hampir jam 4 belum sholat duhur kok rasanya tenang-tenang wae. Gara-gara nak adum duit umpama kan. Nah, itu berarti hati kita mulai nak dimatikan oleh Allah. Kita diseksa oleh Allah seperti itu. Kelihatannya ndak terasa toh. Perasaan kita tuh seksa tuh ndak punya duit toh Bang Rusak ya. Padahal itu seksa itu seperti itu. Untuk orang mukmin tuh begitu. Wala ma'alif rahimah. Itu yang kedua, tidak menyesal atas dosa yang dia kerjakan. Yang nomor 3, walam yalim, dan juga tidak mencaci nafsahu kepada dirinya sendiri ala fi'lihi, atas perbuatannya. Walam yalim, dan tidak mencaci nafsahu kepada dirinya ala fi'lihi, atas pekerjaannya. Sudah dia ibaratnya berbuat salah, dosa, terus dia tidak mengkritik. Nah, bahasanya tuh mengkritik dirinya. Kalau kita kan terbalik ya, senangnya ngkritik orang lain, tidak pernah mengkritik dirinya sendiri. Nah, terbalik. Mengoreksi dirinya. Nah, kalau kita hobinya kan mengoreksi orang lain. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ngoreksi dirinya tidak pernah. Bukan mengkritik, bukan loh Pak ya. Meneliti, mengoreksi dirinya. Itu. Oh iya ya, aku sholatku sudah benar apa belum? Aku sudah tahu begini apa belum? Oh iya, aku sudah berbuat begini apa belum? Nah, tidak pernah seperti itu. Pokoknya yang dikritik itu orang lain terus. Yang diteliti itu kesalahan orang lain terus. Nah, itu jangan begitu. Itu termasuk ini tadi, sukial iblis tadi. Dicelakakan iblis. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4. Walam ya'zam, dan tidak berkeinginan, bercita-cita alat taubat, di atas taubat. Enggak pernah ada cita-cita ingin taubat. Ngapa Mas Nur kok belum ngaji? Belum sempat. Ngapa Mas Nur kok belum jamaah? Belum sempat. Ngapa Mas Nur kok belum sholat? Belum sempat. Belum sempat terus. Akhirnya sampai mati belum sempat. Tidak ada keinginan untuk bertobat. Itu diingat-ingat kalau ada di dalam diri kita. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu yang nomor 4. Yang terakhir, wa qanata mimbabi, wa qanata, dan juga berputus asa, mimbabi durbin, dari pintu-pintu bagian, wa ta'abin, dan juga kesusahan, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus asa, tidak mau berkeinginan untuk berusaha menggapai rahmatnya Allah. Kamu kenapa enggak sholat? Macam kola, terima macam ko, enggak ya macam ko. Nah itu ya.
Mimba bidurbin dari pintu-pintu bagian atau pekerjaan, wa ta'abin dan kesusahan. Min rahmatillahi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada usaha untuk ingin belajar, untuk ingin ibadah, untuk ingin tahu, untuk ingin kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, itu tuh seperti itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, itu seperti itu. Jadi iblis itu dicelakakan dengan 5 perkara. Yang pertama, enggak mengakui dosanya. Yang kedua, tidak menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang ketiga, tidak mau mencela atau mengoreksi dirinya sendiri. Yang keempat, tidak ada berkeinginan untuk bertobat. Yang kelima, berputus asa, tidak mau berusaha untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimah. Sampai iblis itu, nah, kemarin malam sudah saya ceritakan ya, bahwasanya pernah dia itu berazam atau berkeinginan untuk ingin tobat kepada Allah, minta tolong kepada Nabi Musa. Dikasih tahu nian, dimintakan sama Allah, yaitu rumusnya disuruh sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Ya ternyata ya tidak mau, sombong betul tadi. Aku ketika Nabi Adam hidup tidak mau sujud, ini kok dia mati tidak bisa ngapo-ngapo suruh sujud. Tambah tidak mau kan gitu ya. Apa kata Nabi Musa? Oh, dasar iblis katanya. Yes, memang iblis lah kau itu kan gitu. Qala al-mu'allif rahimah, itu begitu. Wasu'ida dan diberuntungkan atau dibahagiakan siapa Adamu Nabi Adam alaihi salam bi khamsati asya'a dengan 5 perkara. Yang pertama, Nabi Adam itu dibahagiakan yang pertama aqarru, mengakui bidzambi dengan dosanya. Dia mengakui ya kan. Bukan kok kita tuh tidak bisa boleh dosa, boleh dosa itu namanya manusia tempatnya itu ya kan. Cuman kita ngaku ya Allah saya salah, ya Allah saya lemah, ya Allah saya tidak mampu, ya Allah saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah lah gitu, merasa bahwa dirinya itu orang yang dolim. Maka apa perkataannya Nabi Adam wa qala, dan berkata siapa Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Tuhan kami, dzalamna, menganiaya siapa kami anfusana kepada diri kami sendiri. Wa ilam takfir, dan jika kok tidak memberi ampunan siapa engkau lana bagi kami ya Allah. Wa tarham, dan menyayangi siapa engkau na kepada kami. Lanakunanna, tentu benar-benar akan ada siapa kami. Ada itu minal khosirina, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, aku ini dolim ya Allah. Mataku ini loh ya Allah untuk nengok yang tidak ada tutupnya. Mulutku loh ya Allah untuk ngatoi si A, si B, si C, si D sampai Z sampai 20.000 kali ya Allah. Ampuni ya Allah. Kalau ditapui ngono cangkeme. Qala al-mu'allif rahimahullah. Telingaku ya Allah, telingaku ini untuk dengaran yang aneh-aneh ya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah, apalagi Pak Tamrin dengar apa itu katanya. Nah itu seperti itu. Ampuni ya Allah hatiku ya Allah, hatiku ya kan. Beda dengan mulutku ya Allah ya kan itu. Hatiku iya, mulutku iya ya kan. Hatiku tidak. Nah, itu seperti itu. Walal mu'allif rahimahullah. Nah itu kata Pak Janis itu berprasangka ya kan itu. Walal mu'allif rahimahullah itu. Yang penting jangan sama gurunya Pak Janis ya. Walat loh, walat itu.
Dagingnya pahit guru tuh. Lalu Alif rahimahullah. Jangan sembrono itu. Jadi yang pertama kita harus mengakui dosa kita, gitu ya. Ya Allah, gawe saya ini aneh-aneh wae ya Allah, ampuni ya Allah. Dati gunanya gawe saya. Kalau ndak engkau ampuni ya Allah, ndak engkau sayangi, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Wis pokoknya kita ini hidupnya dengan fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Kalau gawe kita tidak atik yang apa dak. Cuman karena fadl dan rahmatnya Allah, wes seolah-olah gawe kita itu ada manfaatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu idak tarofa, ketika mengerjakan siapa hamba bidambi dengan dosanya, summa taba, lalu mau bertobat siapa hamba tadi, taba, maka akan mau memberi tobat siapa Allah alaihi kepada hamba tadi. Seperti itu. Kata-katanya sama, tulisannya sama, maknanya beda, maksudnya beda. Summa taba, lalu bertobat siapa hamba tadi, ya taba, maka memberi tobat siapa Allah alaihi kepada hamba tersebut. Jadi bagaimanapun caranya, Allahnya kita dahulukan. Ya Allah, saya salah, ya Allah, saya keliru, maaf ya Allah, walaupun nanti diulangin lagi. Itu Pak Janis ya. Kompas buka HP, nengok kata Pak Janis kemarin apa? Mengagumi ciptaannya Allah. Nah, ketika ditutup nak tidur tuh, ampuni ya Allah, maafkan ya Allah. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, perkara besok tengok lagi ya minta ampun lagi, gitu maksudnya gitu. Nah, bukan gitu. Kalau sudah kita tutup, kita sudah minta ampun, terus kita tidur. Kalau andekan kok nyawa kita tertutuplah saat itu, kan kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tuh begitu. Coba kalau belum tobat, tertidur sampai nengok itu tadi, gambarnya masih ada, kita tertidur ngawah, istri kita bangun. Nah, oh kau nih bang rupanya, ya kan itu. Belumlah seksa akhirat, kena seksa dunia dulu gitu. Karena ditengok istri kita ketiduran. Nengok yang tidak pakai baju bawahan tadi kan itu. Gara-gara mengagumi ciptaannya Allah. Katanya. Walal mu'alif rahimahullah, itu yang pertama. Belum seksa akhirat itu, seksa dunia, karena tadi belum tobat tadi kan, belum ditutup, ketiduran. Yang bangun istrinya. Habis kau. Kolang, apa bang kau tengok kau? Walal mu'alif rahimahullah. Itu yang nomor pertama. Kita harus mau mengakui dosa, maka kita akan beruntung atau menjadi bahagia. Yang kedua, wanadmu, dan juga menyesal alaihi, atas melakukan dosa. Ayat dambu artinya dosa. Itu Pak Guru ya. Ketika sudah dapat, ya Allah ampuni ya Allah, aku tadi terpleset ya Allah, rakyat ya dibaleni neh, ya kan. Walaupun nanti diulangi lagi itu, setidaknya sudah tobat. Nah, itu caranya begitu. Alah biasa apa? Aku kata Pak Tamrin kan. Walal mu'alif rahimah. Ya biasa. Ini kan setidaknya ada sudah tahu dalilnya sekarang kan gitu. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhuma, dari Abdullah dan Mas'ud, qala, sudah berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, qala, sudah bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sudah bersabda, man, adapun barang siapa itu akhto'a, jatuh ke dalam kekeliruan, khotiatan, kepada kesalahan, au adnaba, atau berdosa, damban, dengan dosa, summa nadima, lalu dia menyesal,
fahuwa maka adapun penyesalannya itu kafaratuhu sebagai kafarohnya dosanya. Orang kok bersalah atau berdosa terus dia mau menyesal, nyesalnya betul-betul loh ya, artinya udah sampai ke dasar lubuk hati betul menyesal loh ya, nggak go icek-icek ya Allah menyesal aku ya Allah, tapi hatinya kalau ada kesempatan lagi lah ya Allah. Nah itu beda, jangan ditiru gawe Pak Tamrin tuh begitu tuh, Qolal Mu'allif Rahim, jangan ditiru, mana orangnya, oh masih hidup. Nah itu seperti itu, maksudnya orang kalau menyesal atas dosanya betul-betul, dosanya penyesalannya itu menjadi kafaroh, setelah itu diikuti dengan perbuatan yang baik, itu caranya. Rawahul Baihaqi, rawahu meriwayatkanhu kepada hadis siapa al Baihaqi, Imam al Baihaqi. Yang nomor 4, anak Adam tuh nanti bisa beruntung, bisa selamat, tidak seperti iblis tadi. Yang nomor 4 wala, nomor 3 ya. Oh nomor 3 wala manafsihi, dan mencaci atau mencerca dirinya sendiri ala fi'li dalikal khoto'i, atas demikian mengerjakan kesalahan. Ngapo lah kau tadi kau berbuat begitu, dalam hati gitu. Gawemu loh kok ndak karu-karuan ya kan. Sudah kamu ini ngibadah ndak sempurna, apa-apa ida, malah berbuat dosa pula. Kau ini ngapo lah, nak nian kau ke neraka kok. Nah kan gitu. Qolal Mu'allif Rahimah, menyesal ya kan itu. Kau ini katanya pegawai sara kok ya masih nyawer, ngapo lah, ndak malu kau. Nah kan gitu. Nasihati dirinya sendiri maksudnya, bukan untuk nuding orang lain gitu loh. Qolal Mu'allif Rahimah, kau tuh macam mana lah kau tuh. Katanya guru ya kan, kok ya masih nengok orang joget-joget, ndak malu kau kok. Nah, nasihatin dirinya sendiri. Qolal Mu'allif, enggak kok malah bangga, kan gitu. Qolal Mu'allif rahimahullah, itu seperti itu, mencaci, mengoreksi dirinya sendiri. Dan ini satu ya, berhubungan dengan hadis Nabi, khasibu anfusakum qabla ang tuhasabu. Hisab, hitung, teliti dirimu sendiri sebelum nanti kita itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bahkan kata para guru-guru kita, sebagian guru-guru kita itu berpendapat ya, orang yang di dunianya itu selalu meneliti kekurangannya, ya kan? Meneliti salah dan dosanya, itu besok katanya besok di akhirat sudah tidak dihisab lagi. Sesuai dengan hadis itu, khasibu anfusakum qabla ang tuhasabu. Nah, itu sebagian guru-guru kita, sebagian para ulama mengatakan, kalau kok kita mau meneliti, ya kan, mau mengoreksi diri kita sendiri, maka di akhirat besok sudah tidak dikoreksi lagi atau tidak dihisab lagi. Itu sebagian guru-guru kita ngomong seperti itu, menyampaikannya. Ya bisa jadi. Karena gini, kalau kita kok selalu mengoreksi diri kita sendiri, kita nanti tersibukkan waktu kita, tidak sempat untuk mengoreksi kekeliruan atau kesalahan orang lain. Ini sebaliknya kan, kalau kita yang penuh di buku kita itu yaitu kekurangan dan kesalahan orang lain. Kesalahan kita tidak nampak. Padahal lebih parah kita tuh. Qolal Mu'allif rahimahullah. Dulu kan sudah di kitab apa tuh ya? Di kitab Sulam Taufik dulu ya. Kita kok menyalahkan orang lain, kita salah duluan gitu. Nah, itu seperti itu. Tentu orang lain berbuat sesuatu itu ada sebab dan musababnya. Ya sudah, namanya dunia itu sudah ditakdir oleh Allah begitu. Ya ada yang baik, ada yang yang buruk. Kita tidak tahu kebaikan apa yang dia perbuat yang sehingga menjadikan dia mendapat rahmatnya Allah, kita kan juga nggak tahu. Atau mungkin setelah itu dia dikasih tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan belum tentu juga.
Jadi sama-sama nggak jelasnya kita itu ya sudah, jangan sok menghakimi orang lain. Cukuplah menghakimi, meneliti diri sendiri. Yang nomor 4, wa asra'u, dan juga bersegera atau cepat-cepat fit taubati, di dalam taubat. Bid'ah atau asbabiha, dengan mendatangi, menjalani atau mengerjakan sebab-sebabnya kita diterima tobatnya. Yang kemarin sudah loh ya, termasuk salah satu yang kita boleh buru-buru, yaitu melakukan tobat atau melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, walam yaknatu, dan tidak berputus asa mir rahmatillahi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, jangan kecil hati, ya kan? Goblok terus ya tidak usah kecil hati, goblok ya ada gunanya, kere ya ada gunanya, ya kan? Keri terus ngaji ya ada gunanya, ngaji tidur terus ya ada gunanya, ya kan? Ngaji nggak paham-paham ya ada gunanya, jangan putus asa. Wala ta'asu mir rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kere wae terus putus asa, minder, jangan. Kita yang kere-kere itu dipikirkan orang senegara, yang insinyur-insinyur mikirin kan apa? Nak mengentaskan kemiskinan. Yang kere suwantai ngopi sambil ngerokok. Qolal mu'alif rahimahullah. Ngapa ada yang mikirkan wae kok kan gitu. Orang yang kaya kau pusing gulu gilir nyari duit, jadi santai wae. Asal masih Pak Mukhlis masih bisa diutangi, hutang pula kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah itu begitu. Nah, nah itu seperti itu ya. Dalam Quran tuh gini, kita jangan berputus asa. Wala tafrohu ala ma'atakum, kalian jangan terlalu bahagia dengan yang Allah berikan kepadamu. Wala ta'asu ala mafatakum, dan jangan berputus asa atas yang Allah tidak berikan kepadamu. Ingat, apapun yang ada di kita, entah itu lebih ataupun kurang, entah baik ataupun buruk, itu adalah sebagai cobaan untuk kita. Dikasih keadaan yang lebih, entah harta, entah ilmu, entah apapun itu, entah istri yang berlebih, ya kan? Ya kita mau bersyukur apa tidak? Andai kan kita dalam keadaan kekurangan, ya mau bersabar atau tidak, dan seterusnya semuanya yang ada di dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencoba kita siapa sih di antara kita nanti yang baik amalnya itu. Wal maqalatu saniyata wal isruna, maqalah yang ke 22. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.